وأستغفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق من شاء من عباده لطاعته فكان سعيهم مشكورا وهبهم موفورا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وأشرف من تهجد وقام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, alhamdulillah ahibati fillah, dalam kesempatan pagi hari ini di waktu yang mubarak, bulan Ramadan yang Allah jadikan padanya keberkahan, waktu yang kita dianjurkan oleh Nabi SAW, ya baghil khair aqbil, ya baghiyal khair akbir, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aksir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka sambutlah, datangilah kebaikan tersebut. Barang siapa yang ingin melakukan satu kemaksiatan, maka kurangilah maksiat tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah ciptakan, yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memilih. Allah jadikan Ramadan, Allah pilih sebagai bulan yang ada padanya keberkahan, juga dijadikan padanya maghfirah, terutama bagi mereka yang bisa mendapatkan juga malam Lailatul Qadar, juga sebagaimana hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fa ihtisab itu di dalam hati, termasuk amalan hati. Fa Ramadan ini yang kita harapkan akan banyak keberkahan. Supaya kita mendapatkan keberkahan tentunya butuh istiqamah, dan tidak luput butuh tenaga dan kesehatan untuk bisa mendatangi ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kita tadabburi bagaimana orang-orang yang haji ketika di Arafah, ketika Yom Arafah, jamaah haji tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa demikian? Karena diharapkan bagi mereka bisa mendatangi ketaatan Allah yang begitu banyak di Arafah. Diharapkan kekuatan padanya dengan mereka tidak puasa. Adapun mereka yang tidak berhaji, kita yang tidak berhaji, kita dianjurkan untuk puasa Arafah. Pada bulan Ramadan, kita yang puasa di bulan Ramadan juga demikian. Bagaimana menyiasati untuk bisa mendatangi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, ya, untuk bisa istiqamah plus mendatangi ketaatan dengan optimal, maka tentunya perlu dukungan fisik. Ya, untuk qiyamul lail, untuk membaca Al-Qur'an lebih sering, lebih kuat. Ya, kemudian untuk banyak zikir, untuk membantu saudaranya di bulan Ramadan. Banyak pintu-pintu kebaikan yang kita butuh jaga kekuatan kita. Rahimahumullah jami'an. Sehat menjelang 10 hari terakhir, harus kita siapkan diri kita. Ini mindset kita. Bagaimana menyiapkan fisik kita untuk menyambut 10 hari terakhir. Sebelumnya, sebagaimana disebutkan Ibnu Rajab rahimahullah, kebiasaan para ulama salaf pendahulu, mereka 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar mereka bisa sampai kepada Ramadan. Ketika Ramadan telah sirna, selama 6 bulan setelah Ramadan, mereka juga berdoa agar Ramadan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahimahumullah jami'an. Fa Ramadan Allah siapkan, yang mana puasa Ramadan ini ada padanya merupakan salah satu dari syariat rukun Islam, dan biasanya perkara yang fardu diikuti dengan perkara-perkara yang sunnah.
Seperti ada sholat 5 waktu, ada sholat rawatib. Yang fungsi dari sholat rawatib adalah untuk menyempurnakan kecacatan kita ketika sholat fardu. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Begitu pula ketika Ramadan, Allah jadikan ada puasa di bulan Sya'ban dan puasa di bulan Syawal. Bulan Sya'ban untuk melatih diri kita. Hati kita dipersiapkan, fisik kita dipersiapkan untuk menyambut Ramadan yang merupakan dia syariat puasa ada padanya 1 bulan penuh puasa. Di bulan Sya'ban tidak 1 bulan penuh. Kemudian Allah jadikan puasa Syawal. Dan ini untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Kemudian setelah kita memantapkan hati kita untuk menyambut Ramadan, kita mantapkan hati kita untuk menyambut 10 hari terakhir. Nah, kalau kita perhatikan juga, subhanallah, dalam 1 tahun, mungkin ibadah sholat kita yang paling khusyuk adalah di bulan Ramadan. Dalam 1 tahun. Dan dalam 1 bulan Ramadan ini, mungkin ibadah kita paling khusyuk adalah di 10 hari terakhir. Dan di 10 hari terakhir, ibadah kita paling khusyuk adalah ketika kita menghidupkan malam-malam untuk mencari malam ganjil dari malam Lailatul Qadar. Inilah rahmatullah jami'an. Untuk mencari malam Lailatul Qadar, ya, butuh istiqamah. Ya, tidak terlepas dari fisik. Sebagaimana Nabi telah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, ya, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat, ya, mukmin yang kuat itu paling dicinta di sisi Allah dan paling baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini asal hukumnya kuat iman. Tetapi ternyata kuat iman tidak lepas dari kebutuhan kuat fisik. Sebagaimana disebutkan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Seperti ketika kita berjihad, kita perlu biaya, kita perlu kuda, kita perlu tenaga. Untuk mempersiapkan fisik juga kita butuhkan untuk mendatangi yaitu puncak dari kejayaan ini. Demikian untuk mendatangi puncak-puncaknya Ramadan di 10 hari terakhir, kita juga butuh fisik yang kuat untuk begadang. Nah, subhanallah rahmatullah jami'an. Sangat disesalkan kalau kita menjadi orang yang meremehkan 10 hari terakhir. Yang naasnya 10 hari terakhir malah jarang di masjid. Yang awalnya Ramadan dia sering di masjid. 10 hari terakhir masjid sepi. 10 hari terakhir mal-mal ramai dengan shopping-shopping, jalan-jalan macet. Di masjid gak ada yang macet. Nah, wah ini perlu diperhatikan rahmatullah. Sampai-sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya malam Lailatul Qadar ada pada 1 malam dalam 1 tahun, niscaya saya akan hidupkan semua malam tersebut dalam 1 tahun. Sedangkan malam Lailatul Qadar bukan pada 1 tahun, hanya pada 10 hari. Maka jangan malas untuk mendapatkan di antara 1 malam dari 10 hari ini. Rahimahullah jami'an. Saudara-saudaraku muslim dan muslimah, demikian. Kalau kita lihat kebiasaan Nabi SAW, kita akan mendapatkan contoh yang baik. Bagaimana kebiasaan terkhususnya ketika menghadapi Ramadan, menghadapi 10 hari terakhir. Bagaimana sih Nabi SAW? Allah sudah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan sungguh pada diri Rasulullah itu ada padanya contoh yang baik untuk kita. Bagi mereka yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Maka kita contoh Rasulullah SAW. Kita contoh Rasulullah SAW dari sisi agamanya, itu penting. Ya. Kalau kita beribadah ikhlas tapi tidak mencontoh apa yang Nabi ajarkan, ibadah kita nggak diterima. Nah, kalau ibadah kita, masya Allah, mencocoki bimbingan Nabi, tapi nggak ikhlas juga nggak diterima. Maka yang dibutuhkan adalah ikhlas plus sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Wa inna rahmatullah jami'an. Dalam urusan agama mutlak kita butuh bimbingan Nabi.
Dan ternyata ketika urusan dunia, kalau kita telah juga demikian. Ada padanya sebaik-baik contoh pada Nabi SAW. Dan sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukan apa yang disukai Nabi SAW tanpa Nabi perintah, tanpa Nabi suruh. Contoh dari hadis yaitu Anas bin Malik dan Ibnu Umar ketika melihat Nabi SAW suka makan labu kuning dan dendeng. Apa kata Anas? Semenjak saat ini saya tidak lagi membiarkan labu kuning tersisa. Nah, mereka menyukai apa yang Nabi suka tanpa Nabi perintah. Karena mereka meyakini pasti ada hikmahnya. Nah, begitu pula Jabir bin Abdullah ketika melihat Nabi SAW suka makan cuka dengan roti gandum. Semenjak itu dia suka dengan cuka dan roti gandum. Bukan berarti Nabi nggak ada makanan yang lainnya. Ada makanan yang lain. Tapi ketika Nabi, mereka dilihat ya apa yang disukai Nabi, mereka langsung mengamalkan apa yang disukai Nabi SAW. Ya, walaupun tentang urusan dunia sekalipun. Rahman wa rahmakumullah jami'an. Wa syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran sebentar lagi akan sirna dari kita, menjauhi kita. Akan menghindari kita. Tamu dari Allah yang datang kepada kita akan sekali pergi dari kita. Maka dari itu mindset seperti ini hadirkan agar kita tidak menjadi orang yang melalaikan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Wa syahrul mubarak ini, bulan yang penuh keberkahan ini, ya, yang Allah turunkan padanya 10 hari terakhir, itu ada padanya kebaikan yang sangat banyak. Pahala, ganjaran yang sangat banyak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya yang merupakan kekhususan di bulan Ramadan yang tidak ada pada malam-malam lainnya di luar bulan Ramadan. Yang pertama perlu kita pahami bagaimana hidupnya Nabi SAW di bulan Ramadan dari 10 hari terakhir ini. Perlu kita contoh. Nah, karena beliau sebaik-baik contoh bagi kita. Yang pertama adalah sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu anha dari riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahid fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul semangat di malam 10 hari terakhir yang semangat beliau di 10 hari terakhir ini enggak ada di malam-malam yang lainnya. Ini berarti Rasulullah betul-betul sungguh-sungguh di 10 malam hari terakhir. Nah, dan Nabi SAW menghidupkan semua malamnya di 10 hari terakhir. Ini termasuk pola hidup Nabi. Pola hidup Nabi di luar Ramadan tidak sama dengan di bulan Ramadan. Kebiasaan Nabi SAW di luar Ramadan, Nabi sering tidur di awal malam. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan kebiasaan Nabi SAW, bukan kebiasaan Nabi SAW untuk apa? Di awal malam Nabi melakukan kuliner, olahraga, atau begadang di luar Ramadan. Alhamdulillah. Nah, bahwa ini di luar Ramadan kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun di malam Ramadan, subhanallah, Nabi SAW terkhusus di 10 hari terakhir, apa? Disebutkan Nabi menghidupkan semua malam tersebut. Semua malam tersebut. Kenapa? Ada pengecualian di sini. Yaitu apa? Menghidupkan malam untuk mendapat keutamaan di malam-malam Ramadan. Nah, di luar Ramadan, Nabi tidur di awal malam. Ramadan, Nabi hidupkan semuanya. Ini konsep. Untuk menghidupkan semuanya di malam Ramadan, ya berarti apa? Butuh strategi. Bahkan disebutkan, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah, juga Al-Hakim, yang hadis ini sahih dengan apa? Dengan syawahidnya, dengan penopangnya dari hadis-hadis yang lainnya, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, Ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar wa bi
qailulati an-nahar ala qiyamil lail. Ini kiat sehat di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini ada strateginya. Kata Ibnu Abbas mendengar hadis Nabi SAW, Anda ambillah sebab. Silakan Anda ambil sebab dengan Anda makan sahur. Untuk apa? Untuk Anda kuat puasa di siang hari. Dan Anda ambillah sebab di siang hari Anda qailulah. Istirahat di siang hari. Agar Anda kuat untuk menegakkan malam Ramadan. Itu berarti ada strategi. Makan sahur, kalau siang istirahat. Disebutkan Imam Malik, qailulah tidak harus tidur. Qailulah walaupun hanya bertelekan, meluruskan kaki, itu juga termasuk qailulah. Nah, tidur juga termasuk qailulah, tapi tidak melazimkan. Ini rahmatullah. Yang disalahfahami oleh sebagian saudara kita, qailulah mereka sebut dari habis fajar sampai menjelang zuhur, dia bilang qailulah. Ada yang bilang tidurnya orang puasa katanya ibadah. Ini semua tidak benar. Ya. Bahkan ini bukan disebut qailulah, tapi apa? Latihan madrasah untuk menjadi mayit. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian rahmatullah, ya. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Menghidupkan malam 10 hari terakhir, bahkan semuanya dihidupkan. Ya. Nabi SAW yang dilakukan pada malam-malam tersebut dengan banyak-banyak apa? Salat, dengan banyak doa, banyak istighfar, dan amalan-amalan yang lainnya. Amalan-amalan yang lainnya. Juga bahkan Nabi SAW juga bersabda, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, ini amalan kebaikan dilakukan Nabi SAW. Dalam keadaan dia sudah dijamin masuk surga, tapi kondisi beliau menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama 10 hari terakhir, ya mengalahkan kondisi siapa? Kondisi orang yang belum dijamin masuk surga. Kita ini nggak dijamin masuk surga. Dan kondisi kita nggak seperti ibadahnya Nabi. Nabi SAW sudah dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya, subhanallah, didatangin pintu-pintu ibadah oleh Nabi SAW. Bahkan disebutkan Ibnu Abbas, karena Nabi SAW ajwadu bil khair min rihil mursalah. Bahkan Nabi SAW dalam hal kebaikan kedermawanan, ya, dia melebihi dari cepatnya angin yang berhembus. Ini Nabi SAW. Tentunya ini semua butuh fisik. Ya, Nabi SAW bukanlah orang yang gendut, bukanlah orang yang gemuk, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nah, Nabi SAW fisiknya kuat. Juga Nabi SAW dengan fisik kuat ini dia tetap menjaga makanan dia. Bagaimana tidak? Allah sudah berfirman dalam surat Abasa ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'am. Maka hendaknya manusia lihatlah makanan yang dia makan. Lihatlah makanan dia makan dari sisi halal apa haram. Ya. Lihatlah makanan yang dia makan, pantangan bagi dia apa enggak. Lihatlah makanan dia makan, makanan yang disukai bagi dia apa enggak. Lihatlah makanan yang dimakan, kombinasinya benar apa enggak. Juga perlu ditadabburi, lihatlah makanan yang dimakan dari teori kedokteran lainnya di jadwal-jadwal organ yang direkomendasi untuk makan makanan tersebut. Banyak yang perlu ditelaah. Nah, perkara dunia Nabi juga melihat. Bukan hanya halal haram, tapi kesukaan apa bukan kesukaannya Nabi lihat. Sebagaimana datang dari Sahih Bukhari dari Maimunah, salah satu istri Nabi SAW, ketika itu Nabi SAW dibawakan hidangan hasil buruan Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas. Kemudian dimasak, diolah oleh Maimunah radhiyallahu anha. Dan Maimunah adalah bibi dari Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas. Jadi mahram. Ketika hendak makan berjamaah di rumahnya Maimunah, Nabi dihidangkan 3 menu makanan. Lahmud dhab, daging kadal Arab. Ya. Kemudian aqid, keju, dan saman, minyak sapi. Pertama, daging kadal Arab jangan disamakan dengan daging biawak.
sebagaimana yang diterjemahkan oleh saudara-saudara kita orang Indonesia. Sangat beda sekali daging kadil Arab sama biawak. Bedanya antara halal dan haram. Daging kadal Arab makanannya hanya serangga. Ya, dan sebagian tanam-tanaman di padang pasir yang tersisa. Hijau-hijauan yang kecil-kecil. Ya. Dan dia tidak punya cakar, tidak punya taring. Adapun biawak, dia punya cakar, punya taring, makan ayam, makan bangkai, makan ular, dan dia termasuk ciri-ciri hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Wah, Nabi SAW ketika dihidangkan makanan ini, daging kadal Arab, Nabi enggan untuk makan. Kemudian ditanya oleh Khalid bin Walid dan Ibn Abbas, aharamun hu? Apakah daging ini haram? Kemudian kata Rasulullah SAW, laisa biharam, innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Ini enggak haram. Cuma aku mendapati diriku menjaga dari makanan ini. Kenapa? Karena kaum Quraisy, kaumku tidak makan makanan seperti ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini ada padanya kaidah yang sangat besar dari ilmu pengobatan. Jika seseorang tidak suka dengan makanan, jangan dipaksa makan. Karena kalau dia paksa makanan yang tidak dia suka, maka bahaya yang ditimbulkan lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama, khawatir mencela makanan. Dari Abu Hurairah, dia telah berkata, sebagaimana riwayat Imam Bukhari Muslim, kata beliau, maka Nabi SAW sabba ta'aman qad inishtaha wa akala wa illa taraka. Nabi nggak pernah mencela makanan selama hidupnya. Kalau suka dimakan, kalau nggak ditinggalin. Itu kebiasaan Nabi. Dari sisi dunia, kalau dia makan makanan yang tidak disuka, dipaksa, akhirnya apa? Bisa timbul muntah, alergi, diare, pusing, mual, ya, demam, dan lain sebagainya. Coba bayangin. Subhanallah, Nabi SAW walaupun fisik kuat, tapi tetap menjaga makanannya. Sampai disebutkan Nabi SAW dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kalau menikmati makanan, mereka itu seperti binatang ternak kalau makan. Gak peduli halal haram, gak peduli sehat sakit, gak peduli dengan jumlah, kuantitas makanan. Seperti hewan ternak, sapi kalau ada di depannya savana dari rumput-rumputan, ya, maka dia akan terus mengunyah. Gak peduli bahwa perutnya sudah besar. Umat Islam enggak demikian, diajarin. Ya, semakin kita banyak makan, fisik bukan semakin kuat. Semakin kita banyak makan, semakin kita menjadi tubuh yang lembab. Tubuh yang lembab inilah akan menjadi potensi penyakit, patogen, virus, bakteri, jamur akan menjadikan apa? Tubuh kita sebagai media dan inang untuk tempat tinggal dan berkembang biak. Maka bukan solusi. Anda menghidupkan 10 hari terakhir dengan menyiapkan makan buka dan sahur menu yang banyak. Bukan solusi. Karena mayoritas penyebab penyakit dari luar tubuh kita, dari sekian banyak faktor, faktor nomor 1 adalah makanan. Adapun faktor dari dalam jiwa, dari sekian banyak faktor, faktor yang terbesar adalah psikis kita. Maka ketika hendak memasuki 10 hari terakhir, siapkan makanan yang benar. Biar Anda nggak sakit di 10 hari terakhir. Ya, siapkan psikis yang benar. Mindset kita mau menyambut 10 hari terakhir. Kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini rahmatullah jami'an. Rasulullah SAW, ya, sebagaimana disebutkan Aisyah juga dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena Rasulullah SAW idza dakhala ala 'ashar ahya al-lail wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dari kalangan wanita, termasuk istri yang paling cerdas. Dan dia melihat Nabi SAW jika masuk pada 10 hari terakhir, beliau menghidupkan semua malamnya dan beliau membangunkan istrinya. Dan dalam keadaan beliau bersungguh-sungguh, ya, dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan, ya, pakaiannya. Ya, ini sebagai apa? Gambaran bahwasanya apa? Rasulullah mengencangkan kainnya, bajunya, sarungnya, ya, sebagai ibarat apa?
bahwasanya beliau ya'tazilu an-nisa, beliau menjauhi istri-istrinya, menyibukkan di masjid untuk ibadah. Dan Ramadan Allah syariatkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah SAW mendapati Ramadan 9 Ramadan. Dan Rasulullah mendapati Ramadan semua dalam keadaan beliau mendapati i'tikaf. Kecuali ketika hendak wafatnya Nabi SAW, beliau mendapati Ramadan hanya 20 hari. Nah, ini rahmatullah jami'an. Nah, dan ini menunjukkan indahnya syariat Islam. Dengan dimulai kita rukun Islam yang pertama syahadat hanya dengan lisan. Rukun kedua naik dengan sholat. Lisan dan gerakan ada di situ. Rukun ketiga baru zakat. Ya, sampai disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin, ya, tabiatnya manusia itu kikir, bakhil, pelit. Seandainya zakat menjadi rukun Islam yang pertama, niscaya akan sedikit sekali umatnya Nabi Muhammad yang masuk Islam. Ya, ada beberapa puasa dulu baru zakat. Kemudian zakat. Nah, zakat kemudian apa puasa? Ketika puasa semua ada. Sebelumnya itu termasuk atau terkandung pada puasa di bulan Ramadan. Lisan banyak didapati, makanya dijuluki syahrul Quran. Banyak baca Al-Quran, banyak zikir, banyak istighfar. Nah, kemudian sholat, ya, ada gerakan juga. Ditambah, bukan hanya rawatib sama fardu, tapi ditambah sholat tarawih. Ya. Kemudian ada juga zakat, ada zakat fitr. Nah, juga ada di situ apa? Banyak-banyak infak dan sedekah terkait dengan harta. Afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan, kata Nabi. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan kita. Kemudian baru haji. Ini menunjukkan apa? Yaitu apa? Pelan-pelan. Ya, sebagaimana dikatakan ketika naik Safa, Marwah, ya, dari air Zam-Zam, kita baca apa? Nabda'u bima bada Allah. Ya, kita mulai dengan apa? Yang Allah ajarkan kepada kita untuk kita mulai, yaitu bertahap. Sesuai dengan tahapannya. Sama. Untuk masuk Islam, rukun Islam itu bertahap. Dan ada padanya hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala dari rukun Islam yang seperti ini. Ini rahman wa rahmatullah jami'an. Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya, ya, sarungnya, pakaiannya untuk apa? Artinya menjauhi istrinya dan menyibukkan diri dengan ibadah. Beliau membangunkan istrinya, ya, untuk bangun. Untuk apa? Menghidupkan malam. Bukan membangunkan istrinya untuk apa? Mendatangi syahwatnya. Bukan. Nah, ini di malam Ramadan, 10 hari terakhir khususnya, beliau hidupkan betul seluruh malamnya. Kemudian akhirnya disebutkan Aisyah juga dalam riwayat Imam Ahmad, karena Nabi SAW yukhallitu al-ishrin bi salatin wa saumin wa naumin fa idza kana al-ashar syammara wa shadda al-mi'zar. Ya. Dulu Nabi SAW ketika di 10 atau 20 hari pertama, ya, Nabi SAW sholat, puasa, juga tidur. Ya. Tapi kalau sudah sampai 10 hari terakhir, maka beliau apa? Melipat bajunya, artinya apa? Beliau siap-siap untuk semangat. Ya. Dan mengikat ikat pinggangnya. Dan menjauhi istrinya dan menyibukkan dengan ibadah. Ini kebiasaan Nabi SAW di 10 hari terakhir. Kemudian yang kedua, termasuk kebiasaan Nabi SAW di 10 hari terakhir, Nabi sering membangunkan istrinya untuk sholat, dzikir, dan doa. Dan ini semangat Nabi SAW. Ya, untuk apa? Menikmati dan memanfaatkan apa? Malam yang mubarakah. Ya, malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala ashar ahya al-lail wa iqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Nah, bahwa Nabi SAW menghidupkan apa malam-malamnya, membangunkan keluarganya bersungguh-sungguh dan mengikat ikat pinggangnya, yaitu menjauhi para istrinya. Nah, dulu Rasulullah SAW
mengetuk pintu putrinya juga, bukan hanya istrinya, tapi putrinya itu Fatimah. Ya, mengetuk rumah Fatimah dan Ali suaminya. Ya. Kemudian berkata kepada Ali dan Fatimah, kepada putri dan menantunya ini, Rasulullah berkata, "Ala taquman fatusalliyan." Nah, kenapa kalian nggak bangun? Kemudian kalian berdua sholat. Nah, hadits muttafaqun alaih. Nah, ini kebiasaan Nabi SAW. Ya, membangunkan keluarganya. Kemudian rahmatullah, di sini menunjukkan 10 Ramadan bukan hanya sebenarnya pola makan saja, bukan, tapi apa? Mindset, semangat juga perlu ditingkatkan untuk apa? Mendapatkan Ramadan ini. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya, kalau Anda cinta dengan sesuatu, Anda akan merasakan lezatnya sesuatu. Semakin tinggi rasa cinta tersebut, semakin tinggi rasa lezat tersebut. Untuk mendapatkan cinta, kita harus kenalan dahulu. Kalau pepatah orang Indonesia tak kenal maka tak sayang. Makanya kita perlu tahu siapa sih Ramadan, apa sih puasa di bulan Ramadan. Kalau kita semakin kenal, ya, maka kita akan semakin sayang dan cinta. Jika kita semakin sayang dan cinta, maka kita akan semakin merasakan lezatnya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ibadah dari baca Al-Qur'annya, zikir pagi petangnya, sholatnya, ya, membantu saudara kita, ya, semua akhirnya didatangi dalam keadaan dia apa? Betul-betul senang, merasakan lezat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasanya Anda itu lebih baik bagi Anda jika Anda mengetahuinya. Bagaimana cara mengetahuinya? Bahwasanya puasa lebih baik bagi kita? Belajar. Nah, belajar tentang agama, ya, juga belajar tentang, Masya Allah, dunia kesehatan seperti ini akan kita bahas. Ya, ternyata apa? Menambah kita mantap. Linuriyahu ayatina. Kita belajar dari dua sisi ilmu ini untuk apa? Kita semakin mantap melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dari keajaiban-keajaiban syariat Islam. Demikian rahmatullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan Nabi SAW 9 kali, 9 Ramadan dia dapati, ya, dan Rasulullah selalu dalam keadaan iktikaf. Ya. Dan janganlah mendatangi istri Anda sedang Anda dalam keadaan di masjid beriktikaf. Nah, sedang beriktikaf. Ini rahmatullah. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kebiasaan Nabi SAW terkait 10 hari terakhir. Termasuk petunjuk Nabi SAW di 10 hari terakhir, Nabi, ya, semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, dan Nabi setiap malam, Nabi menjadikan malam itu sebagai madrasah untuk Nabi. Untuk belajar Al-Quran langsung dari malaikat Jibril. Penampilan dengan penampilan yang sangat indah. Nah, dalam keadaan sesempurna-sempurna keadaan, dengan adab dan akhlaknya Nabi SAW ketika mendengar malaikat Jibril menyampaikan ayat-ayat, ini madrasah bagi Nabi SAW. Dan tentunya lebih jadi madrasah bagi kita, lebih layak dan lebih layak. Hati kita, ya, yang sering terjadi padanya hasad, iri, dengki, mata yang sering melakukan maksiat, lidah, bibir yang sering berucap kata-kata yang tajam, tangan yang suka menzalimi, kaki yang suka menjauh dari masjid, melangkahkan kakinya kepada kemaksiatan. Maka subhanallah ini madrasah untuk apa? Menggugurkan dosa-dosa kita, menaikkan iman kita, plus membersihkan racun dalam tubuh kita. Nah, rahimahullah, Nabi SAW, ya, karena memahami kadar mulianya, agungnya, kedudukannya malam Lailatul Qadar, ya, dan akan banyaknya ampunan dari dosa-dosa. Nah, maka Nabi SAW betul-betul termasuk orang, yaitu yang paling tahu siapa sih malam Lailatul Qadar. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan kekhususan pada malam tersebut sehingga Allah turunkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, yang merupakan petunjuk bagi manusia,
dan untuk menolong manusia di muka bumi ini juga di akhirat ya sebagai mukjizat. Pak Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia itu Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Nah, dan disebutkan sifat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung-hitung sekitar 83,3 tahun. Berarti malam Lailatul Qadar kalau kita dapatin dia lebih baik daripada 83,3 tahun. Subhanallah, ajaib. Ini harus kita tadabburi. Nabi Adam alaihissalam tingginya 60 hasta, sekitar 30 meter. Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran usianya 950 tahun. Itu usia ketika beliau berdakwah. Kalau usia total beliau ada yang berpendapat di antara ulama menyebutkan 1500 tahun. Ajib. Umur mereka panjang-panjang, pasti terbetik di dalam benak kita. Ini nggak kebayang amalan mereka begitu banyak. Ternyata Allah sayang sama kita. Mereka yang umur panjang, kita yang umur pendek, postur tubuh pendek, tapi Allah jadikan bagi kita malam Lailatul Qadar. Bayangin, yang kalau kita bisa dapat, itu lebih baik daripada 83,3 tahun. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan seandainya setiap tahun kita dapat malam Lailatul Qadar, ya katakan 83,3 tahun ditambah 83,3 tahun, bisa jadi umur kita bisa jadi ya kalau umur kita Masya Allah andaikan kita hidup 60-70 tahun sejak balik kita dapat Lailatul Qadar, sudah berapa tahun kita akan dapat? Coba ajaib. Ini sayangnya Allah sama kita dengan umur pendek, postur tubuh pendek, Allah jadikan amalan-amalan yang kita tidak kalah pentingnya, kita tidak kalah keutamaannya dengan mereka-mereka yang subhanallah ya umurnya panjang dan postur tubuhnya besar. Nah, ini rahmatullah kecuali para nabi. Ya, ini termasuk hikmah manusia nggak bisa menyamai para nabi, para rasul. Ini rahmatullah jami'an. Allah jadikan juga dalam surat tersebut, ya Allah jadikan sifat apa? Malam tersebut malam yang penuh dengan berkah, bahkan banyak keberkahan dan kebaikan. Ya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, dalam surat Ad-Dukhan disebutkan tentang apa? Malam Lailatul Qadar. Kami turunkan di Al-Qur'an pada malam mubarakah. Malam yang penuh dengan keberkahan. Ya. Kemudian subhanallah Allah sebutkan yang berikutnya. Bahwasanya malaikat turun di malam tersebut dan roh yaitu malaikat Jibril. Ya. Allah sebutkan malaikat dengan malaikat, adapun khusus malaikat Jibril dijuluki dengan ar-ruh. Ya. Yang subhanallah karena saking banyaknya keberkahan di malam tersebut termasuk malaikat turun di muka bumi. Ya. Kenapa? Kebaikan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat turun ke bumi. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam satu riwayat, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam satu riwayat, ternyata apa di antaranya malaikat turun bahkan apa? Adaduhum kal hasa. Jumlah mereka bahkan seperti kerikil-kerikil yang ada di muka bumi. Banyaknya malaikat yang turun di muka bumi. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikah. Tanazzal artinya apa? Malaikat sering turun. Ya, malaikat warruh, ruh itu malaikat Jibril. Nah, pada malam tersebut. Ini rahmatullah jami'an. Kemudian yang kelima Allah sifati ya bahwasanya keselamatan bagi mereka yang mendapati malam Lailatul Qadar. Yang setan tidak mampu menggoda mereka, tidak mampu mengganggu mereka. Dan keselamatan bagi kaum mukminin sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qadar ayat kelima. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr, yaitu kebaikan keselamatan bagi yaitu malam-malam tersebut sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Bahkan disebutkan sebagian malam itu jarang atau tidak diturunkan penyakit. Malaikat juga turun dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, ini rahmatullah jami'an. Malam Lailatul Qadar yang kita tunggu-tunggu. Makanya dalam hadits muttafaqun alaih ya man shoma
man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan dia beriman, ihtisab, amalan hati berharap nih, ya Allah akan ampuni dia dalam dosa-dosa dia yang telah lalu, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disesalkan kalau di bulan Ramadan kita nggak dapat malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir ini, kemudian apa? Nasallallahu afiyah, bukan menjadi insan yang diampuni. Lalu kapan lagi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ramadan yang seperti ini dijanjikan, dia nggak mau mencari sebab untuk mendapatkan ampunan. Nah, kemudian rahmatullah, Nabi SAW juga bersabda mengingatkan kita dalam hadis muttafaqun alaih, taharru lailatul qadar. Ya. Fil ashri al-awakhir min Ramadan. Hendaknya kalian semangat mencari apa? Malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Namanya semangat berarti butuh apa? Butuh tekad, butuh niat, dikuatin, plus butuh fisik. Ya, butuh tenaga. Karena niat kuat tapi fisik lemah tidak akan mendukung. Atau fisik kuat tapi nggak punya niat. Badan keker, ikut nge-gym, tapi masjid di sebelah aja tidak didatangi. Ini apa? Fisik kuat, tapi niat nggak ada. Makanya dibutuhkan apa? Niat sama fisik yang kuat. Nah, juga tentunya ilmu dibutuhkan dalam apa? Semua ibadah. Barakallahu fikum. Kemudian rahman wa rahmakumullah jami'an. Untuk mendapati malam Lailatul Qadar dalam keadaan kuat, ya, di antaranya selain tadi disebutkan di antaranya sahur, perlu sahur. Jadi hadis Ibnu Abbas riwayat Ibnu Majah Al-Hakim, ya, sahurlah Anda agar kuat puasa di siang hari. Istirahatlah siang biar kuat untuk menegakkan ibadah di malam hari. Itu termasuk strategi atau teknik untuk menghidupkan 10 hari terakhir. Nah, subhanallah, untuk menghidupkan 10 hari terakhir jangan banyak makan. Semakin Anda banyak makan, semakin ngantuk. Semakin banyak makan, tubuh terasa berat. Semakin banyak makan, ya, akan timbul banyak masalah kesehatan. Minimalnya kembung, pusing, badan demam, banyak sendawa. Nah, belum lagi sakit mah, belum lagi diare dan lain sebagainya. Sedangkan dia dalam keadaan apa? Membutuhkan fisik yang kuat. Nah, sahur harus diatur mindsetnya. Ya, sahur yang benar. Nah, di antaranya apa? Cukup sahur yang minimalis. Tanpa Anda harus sahur yang memberatkan tubuh Anda. Cukup sahur kurma. Apalagi kalau kurma dengan pasangannya. Ya. Disebutkan dari Abu Hurairah, riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, nikmat suhurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat menu sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Sudah kita imani. Nah, jangan sampai ada mindset kurma kan di Arab. Di Indonesia itu penggantinya kurma gorengan. Nah, ini mindset yang salah. Nah, kurma ini ajaib kurma. Disebutkan oleh para ulama, kurma termasuk buah yang jarang punah. Selalu ada di sepanjang masa. Dan kurma cocok dikonsumsi oleh setiap musim. Lain dengan buah yang lainnya. Kata para kedokteran klasik, kalau di negeri kita nggak ada buah mangga, nggak perlu kita impor ke Filipina, ke Thailand. Nggak perlu. Kenapa? Karena musim beda. Dan musim yang ada di negeri kita sangat cocok buah yang dimakan dengan tubuh kita. Jadi nggak perlu impor dari negeri yang lainnya. Ya, adapun kurma ini spesial. Bisa dikonsumsi di negeri kita kapan saja. Nah, ini keajaibannya. Dan subhanallah kurma ini, ya, dengan minimalisnya, Masya Allah, Anda bisa konsumsi kurma, tidak harus ganjil. Ya. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi makan kurma ganjil. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi juga pernah makan genap. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin untuk mengatakan ganjil itu sunnah ketika makan kurma, butuh dalil khusus. Ternyata Nabi pernah makan ganjil, juga pernah makan genap. Disebutkan Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, karena Nabi SAW ya'kulu yuftir birutabat. Nabi buka kurma dengan rutabat. Disebutkan Imam Bukhari, bab aqallu jam' al-itsnain. Bab minimalnya kata bilangan jam' itu 2. Ya. Nah,
Nah, ini rahimahumullah jami'an. Ya, fa kurma subhanallah buah yang paling cocok untuk ketika perut kosong. Paling cocok untuk liver dan limpah. Dokter Cina, Yunani, Arab klasik sepakat yang seperti ini. Nabi ini tidak salah kalau pilih kurma sebagai menu sahurnya. Nah, menu sahurnya. Coba ajib. Dengan kurma, dengan kesederhanaannya, efektif, efisien. Habis makan kurma, kita bisa baca Al-Quran lagi. Kita bisa zikir. Dengan kurma, tubuh ringan. Ketika kita puasa, ba'dal fajar sampai adzan maghrib, tubuh kita mencuci racun selama siang Ramadan. Ketika tubuh kita mencuci racun, jangan sampai dimasukkan makanan yang berat-berat. Kenapa? Karena tubuh sedang lelah mencuci racun. Exhausted. Ya, semuanya lelah. Kalau kita sudah tahu lelah, jangan ditambah menu yang memperlelah mereka. Bakal capek 2 kali. Sehingga apa dampaknya? Mempercepat proses penuaan. Berarti konsumsi apa? Carilah konsumsi buah yang membantu proses cerna, plus juga dia ringan bagi tubuh. Kurma pilihan Nabi SAW. Nabi SAW ketika bangun tidur, sahurnya kurma. Buka puasanya kurma rutop. Sahurnya kurma kering. Ini semua ada hikmah. Kenapa sahurnya pakai kurma kering? Karena kalori lebih tinggi. Dan dia lebih menahan kalori selama siang puasa. Kenapa ketika bukanya manis dan yang dipilih rutop? Karena rutop apa? Dia lebih ringan, lebih mudah dicerna dibanding kurma kering, sangat cepat sekali, dan dia sangat cocok untuk liver dan limpa. Ketika bayi baru lahir juga demikian. Bayi baru lahir cocoknya dengan apa? Tahnik dengan kurma. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau sudah bayi terlanjur dikasih air susu ibu, nggak ada lagi sunnahnya tahnik. Karena air susu ibu nggak seperti rasa pada kurma. Hambar dan asin. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Ya, jadi kurma, pede aja. Mindset orang Indonesia, kalau nggak sahur kurma, berarti belum sahur. Kalau nggak sarapan nasi, berarti belum sarapan. Nah, maka jadikan apa? Mindful eating in Ramadan. Ya, konsentrasi dengan kesadaran makan yang sehat di bulan Ramadan. Nah, ini rahmatullah sehingga tubuh Anda ringan. Lain halnya dengan menu makan berat. Setelah sholat fajar, dia berat, ngantuk, tubuh berat, lelah. Kenapa? Karena tubuh sedang mencuci racun, ditambah tugasnya diperlelah dengan pola makan kita. Wallahu a'lam bishawab. Pada kurma kalori tinggi, semua vitamin ada kecuali 2 vitamin yang nggak ada. Nah, dan subhanallah, kemudian kita lanjut buka puasanya. Ini usahakan kalau Anda iktikaf bisa Anda lakukan semua ini. Ya, justru Anda iktikaf dengan menu simpel lebih dibutuhkan daripada Anda minta kirim nasi, minta kirim ini untuk sahur macam-macam. Maka ketika sahur cari menu yang manis dan buah kurma adalah buah yang paling manis. Ya, jangan sahur yang pedas-pedas, pecel misalkan. Jangan sahurnya pahit-pahit, sop brotowali misalkan. Jangan sahurnya yang masam-masam, asinan misalkan. Jangan sahurnya subhanallah asin-asin misalkan. Jangan. Maka pilih yang manis. Doa keajaiban. Biar Anda apa? Selalu dalam keadaan istiqamah dan kuat mendatangi 10 hari terakhir dari ibadah-ibadah ini. Ketika buka puasa, kurma rutop. Kenapa? Biar kurma rutop cepat disebarkan ke tubuh. Tidak perlu setelah kurma rutop, kemudian Anda tambahi gorengan, minum es susu, kemudian tambah nasi, baru sholat maghrib. Salah. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin ada sunnah yang tersembunyi di sini. Disebutkan Anas Malik dari riwayat Bukhari dan Muslim, karena Nabi SAW yuftiru birutobat, ya bukannya kurma rutop, sehingga doanya buka puasa apa dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah telah bilang rasa dahaga dan basalah kerongkongan dengan apa? Kurma rutop. Kemudian apa disebutkan di situ? Qabla ayyusalliya. Ya, qabla ayyusalliya. Sebelum sholat. Di sini ada yang tersembunyi, sunnah. Habis makan kurma, langsung sholat. Nggak perlu makan besar. Ini coba, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sunnah yang tersembunyi. Habis makan kurma, langsung sholat. Kemudian ulama klasik menyebutkan, di antara hikmahnya, antara makan buah kurma, jangan digandeng, didekatin sama nasi atau lauk hewan. Kenapa? Akan menimbulkan pembusukan di usus. Bahkan sebagian ulama klasik, ahli kedokteran, ya di zaman Ibnu Qayyim dan sekitarnya mengatakan, kalau Anda makan besar plus makan buah, sama dengan Anda makan racun. Nah, kenapa? Karena mereka paham bahayanya. Makanya jangan jadikan buah menu dessert, menu penutup. Juga makan kurma ketika buka puasa jangan dekat-dekat sama makan
besar Anda. Makan kurma, kalau minum air, dikit aja. Nggak usah 1 gelas dihabisin. Dikit aja, sholat. Dikasih jarak. Nah, sebagiannya menjadikan ini sunnah. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fatihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi ta'rin mimma yashtahun." Mereka para penghuni surga kalau makan buah-buahan seperti mereka pilih, kemudian baru makan daging. Huruf waw di situ memberikan makna jarak. Jadi antara buah sama daging dikasih jarak. Tapi berkata Imam Al-Khattabi nggak bisa dikatakan sunnah. Untuk mengatakan sunnah butuh dalil khusus. Ini yang benar. Tapi dari ilmu kedokteran, kesehatan, ya walaupun ini bukan sunnah, tapi ini termasuk konsep kesehatan. Nah, barakallahu fikum. Nah, subhanallah, jadi sholat dulu. Habis makan kurma nggak perlu cemilan yang lainnya. Anda sholat, kemudian setelah sholat Anda makan besar. Kata Anas bin Malik, kalau Nabi nggak dapat kurma basah, Nabi beli kurma kering. Kalau nggak dapat kurma kering, baru minum air, itu pun ada caranya. Hasa-hasawatin minum beberapa teguk air. Artinya apa? Biar tubuh kita yang lagi panas, puasa 12 jam sampai 14 jam, tubuh kita panas. Biar turunnya itu pelan-pelan. Sehingga hasawat. Jangan baru buka puasa, minum airnya banyak sekali. Jangan. Nggak direkomendasi. Bahkan kata Ibnu Qayyim, orang yang habis olahraga jangan langsung minum. Jangan langsung makan, jangan langsung mandi. Orang yang selepas hubungan intim jangan langsung makan, jangan langsung minum, jangan langsung mandi. Nah, ini menunjukkan apa? Panas ini diturunkan pelan-pelan. Ya. Kemudian ketika Anda sholat tarawih, sholat qiyam, nggak perlu Anda ngemil. Masya Allah bacanya panjang-panjang. Malam Lailatul Qadar biasanya kita 7 juz. Sholat tarawih dari jam 9 malam sampai setengah 4 misalkan. Di antara sholat ngemil, nggak perlu. Untuk kuat bukan ngemil, cukup air putih. Kenapa? Jam 8 atau jam 9 malam sampai jam 4 pagi pencernaan kita istirahat. Kalau istirahat jangan dikasih makanan. Akhirnya apa? Pencernaan nggak sempurna. Sehingga apa? Tersisa di usus dan terjadi pembusukan. Jadi plak, jadi gas, jadi berikutnya jadi darah kotor dan sebagainya. Ini rahmatullah jami'an. Walaupun Anda sholat malam, Anda khatamin Al-Quran, sekali sholat misalkan, nah, atau berapa hari sekali, ya tetap ketika malam Anda menghidupkan malam, nggak perlu Anda ngemil. Ronde 2, ronde 3, ronde 4. Sekali-kali boleh, tapi jangan jadikan rutinitas. Nah, begadang nggak harus Anda ngemil. Kalau Anda terpaksa ngemil, cukup air putih. Buah juga nggak bagus. Nah, wallahu alam bisawab. Ini di antara kiat sehat menjelang 10 Ramadan. Ya, siapkan diri kita, mindset kita, juga siapkan pola makan kita. Nah, kalau sudah pola makan ini dilanggar, ya, bukan berarti Anda makan nasi ketika sahur haram makruh, enggak ada. Sah-sah saja, tapi ini cara yang terbaik. Ya, kalau Anda salah pola makan, lihat sering sendawa, sering pusing, ya, kemudian sering kembung, kadang diare, kena GERD, sakit mah, keluhan Anda semua ini terkait pola makan. Kalau di bulan Ramadan, ya banyak ngeluh sakit mah, asam urat, rematik, gula darah. Masya Allah, obesitas di bulan Ramadan. Nah, koreksi pola makan Anda. Pasti ada yang nggak beres. Kalau di bulan Ramadan, semakin ada di antara kita berbuat maksiat, ya, semakin banyak maksiat didatangi, koreksi sholat Anda, sholat kita. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seorang dari perbuatan kekejian dan munkar. Ya, kalau masih ada berbuat maksiat di bulan Ramadan, bahkan maksiatnya lebih parah di luar Ramadan daripada di luar Ramadan, maka bisa jadi sholatnya nggak diterima, nggak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bisa jadi sholatnya nggak diterima berapa persen, bisa jadi karena nggak khusyuk, bisa jadi sholatnya seperti munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, berdirinya sholatnya bermalas-malasan, atau bisa jadi fawailul lil musallin, kata Ibnu Abbas, celakalah orang yang sholat, ya, kata Ibnu Abbas memahami firman ayat ini, Allah ini, ya, celakalah orang yang sholat. Siapa mereka? Yaitu sholat, ya, yang mengakhirkan waktu dari tepat waktunya. Nah, wallahu a'lam bishawab, sepertinya ini saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya harap dimaklumi atas kekurangannya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Tafadhol barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas penyampaiannya. Baik, mungkin untuk kali ini kita bacakan mungkin pertanyaan di chat dulu. Ada satu pertanyaan ini dari Ibu Heni
wahidati. Assalamualaikum Ustaz, apakah i'tikaf itu harus malam hari? Andai siang hari berdiam sejenak di masjid, apakah bisa diniatkan i'tikaf? Kepada Ustaz. Barakallahu fikum. I'tikaf yang diajarkan Nabi SAW, ya, yang mana i'tikaf secara bahasa aslinya berdiam diri, menempati satu tempat, ya. Dan i'tikaf ini dari sifat i'tikaf Nabi SAW yang dilakukan Nabi selama 9 kali mendapati Ramadan, ya. Nabi SAW melakukan i'tikaf dengan ketika masuk di malam 21 atau ba'dal fajr pada subuh 21 Ramadan. Sampai kapan? Sampai malam Idul Fitr. Itu i'tikafnya Nabi. Dan Nabi nggak keluar-keluar. Nggak boleh keluar dari i'tikaf kecuali ada apa? Hajah, daruri, tawari. Kecuali ada keperluan darurat. Seperti Nabi pernah keluar dari i'tikafnya ketika mengantarkan Aisyah yang selepas menengok Nabi, menjenguk Nabi di masjid. Kemudian Nabi mengantar istrinya ini, yaitu Safiyah, ya, bintu Huyai, ke rumahnya. Ya, ini apa? Karena ada darurat. Dan asalnya i'tikaf betul-betul full di masjid, nggak boleh keluar, nggak boleh bermudah-mudahan. Nah, karena bisa membatalkan i'tikaf dia, kecuali juga ada urusan darurat. Nah, kemudian seperti yang Anda tanyakan tadi, apakah i'tikaf di siang hari bisa? Ya, secara bahasa karena i'tikaf itu berdiam diri, ya, maka bisa saja walaupun 1 jam saja kita tinggal di masjid, kita niatin i'tikaf, innamal a'malu binniyat, maka juga bisa dikatakan i'tikaf. Mau siang, mau malam, silahkan. Nah, apalagi di zaman sekarang banyak orang yang kerja, sibuk dengan urusan dunia, sibuk urusan keluarga, sehingga i'tikaf itu adalah sesuatu yang berat di zaman kita sekarang. Maka tidak mengapa Anda pilih malam-malam untuk Anda ingin i'tikaf, atau kalau ada khawatir malam-malam ada sesuatu, maka dia i'tikafnya di siang hari, pilih waktu hanya berapa jam, maka tidak masalah. Ya, tergantung niat, dan 1 jam pun bisa diniatkan untuk i'tikaf. Tetapi i'tikaf sesuai dengan sifat yang diajarkan Nabi bukan seperti demikian, ya, betul-betul full, ya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Katulistiwo Putra Abu Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kalau kedapatan semalaman suntuk nggak tidur pas i'tikaf, kemudian tidur terbaiknya apa tetap siang atau boleh di waktu syuruk? Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, yang terbaik adalah setelah waktu syuruk kalau Anda terlalu lelah. Dan ini termasuk apa? Strategi untuk tetap kuat di 10 hari terakhir. Makanya apa yang ada di Ramadan itu apa? Beda dengan di luar Ramadan. Kita hidupkan malam semalam suntuk. Tentunya apa? Perlu dikodok tidurnya kita. Ya. Artinya apa? Tidur kita perlu diganti. Karena kalau kita nggak tidur terus-menerus, pagi, siang, malam kita betul-betul fullin, akhirnya apa? La darar wa la dirar. Nggak boleh mencelakakan diri sendiri, nggak boleh juga membahayakan orang lain. Nah, maka apa? Anda harus berstrategi. Kalau subhanallah puasa, kemudian Anda jarang tidur, lama-lama siapa yang kena? Liver akan kena. Ya, kalau bahasanya sekarang kena hepatitis, tapi hepatitis ya bukan hepatitis seperti karena virus, ya, tapi cuma dia jaundice, mata kuning. Kenapa? Karena liver sudah lelah. Nah, oleh karena itu rahmatullah jami'an perlu atur strategi. Ya, seperti satpam misalkan. Satpam sering jaga malam. Berarti tidurnya perlu diganti. Kalau tidur malam biasanya kita kan baca zikir sebelum tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, ini sebelum tidur. Tidur kapan? Tidur yang panjang. Bukan tidur siang. Normalnya demikian. Tapi satpam itu malam dia betul-betul gadang, dan siangnya dia mengganti tidurnya dengan tidur panjang, malam diganti siang. Maka doa ketika tidurnya adalah ketika siang. Dia menggantikan tidur yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Demikian di bulan Ramadan, yang malamnya kita hidupkan bulan Ramadan, berarti tidur kita ketika baca doa tidur adalah ketika kita mengganti di tidur siang hari.
Adapun tidur langsung ba'dal fajr, satu pun sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Ba'az, tidak ada hukum yang menunjukkan dari Al-Quran, dari Sunnah, menunjukkan makruhnya tidur selepas fajar, tidur selepas asar. Ya, tidak ada yang menunjukkan dalil akan makruhnya. Tetapi Ibnu Qayyim, Imam Syafi'i, dan yang lainnya dari para ulama pendahulu, mereka mengatakan makruh. Ya, makanya mereka sebutkan orang yang tidur di pagi hari namanya hailulah. Kenapa? Li'annahu yahillu anka rizq. Karena menjauhkan Anda dari rizki. Karena saat pagi rizki ditebar. Ya. Kemudian tidur di asar hari, di asar disebut ailulah. Li'annahu ya'illu anka marad. Karena tidur di asar akan menyebabkan Anda sakit. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahkan menimbulkan kebodohan, kedunguan. Nah, adapun tidur atau istirahat di siang hari dinamakan qailulah. Ini namanya tidur apa? Tidur khuluq, akhlaknya Nabi SAW. Ya, adapun tidur antara maghrib dan isya, tabit dari Nabi SAW bahwasanya sahabat berkata, karena Nabi SAW yakrahu an-naum qabla al-isya. Nabi SAW membenci tidur sebelum salat isya. Nah, Anda kalau tidur ba'dal fajar sudah tidak kuat misalkan, tidak mengapa. Tidak harus lazim setelah syuruk. Adapun setelah syuruk adalah pendapat ulama, tapi tidak ada dalil dari syariat ini yang melarangnya. Nah, apalagi ketika dibutuhkan lil hajah, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk penanya selanjutnya ada Akhi Irwan Sukirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya di luar tema. Qadarullah kurang lebih 2 tahun ini, Ana ada keluhan di area lambung dan pernafasan berat. Dokter bilang ini GERD. Ana sudah melakukan endoskopi, EKG, treadmill, USG, cek darah. Alhamdulillah, Ana dinyatakan sehat, tidak ada kelainan sama sekali. Selain itu, Ana sudah mencoba dibekam, akupuntur, dan mencoba beberapa herbal. Qadarullah hasilnya belum sesuai. Apa yang mesti Ana lakukan selain hal-hal tadi, Ustaz? Karena ini cukup berat dan mengganggu aktivitas Ana. Jazakallah khairan katsir. Jazakallah khair. Kasus GERD bukanlah kasus yang berat, kasus yang ringan. Nah, apalagi di musim pandemi, dari musim pandemi sampai detik ini kasus GERD sangat banyak. Kenapa? Terkait dengan psikis. Orang yang kena GERD, satu, yang pertama perlu diterapi adalah pola makan Anda. Silakan Anda cek di link YouTube kami, Abdurrahman Official, dengan tema dahsyatnya kombinasi panas dingin. Obati diri Anda dengan makanan. Jadikan makanan Anda sebagai obat. Jangan jadikan makanan Anda sumber penyakit. Jika Anda tidak menjadikan makanan sebagai obat, maka Anda akan menjadikan obat di apotek sebagai menu wajib Anda untuk dimakan. Itu penting konsep. Ya, pola makan itu penting. Kedua, psikis Anda diperbaiki. Jangan jadi orang yang suka panik, takut berlebihan, suka marah, punya dendam. Makanya orang Cina klasik menyebutkan sehat itu definisi sehat sangat simpel. Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Jangan bilang Anda sehat. Kalau makan harus minum obat sakit mah sebelum makan. Setelah makan minum pengencer darah. Ya, minum anti kolesterol. Ya, dan lain sebagainya. Bukan sehat. Kalau makan kerasa nyeri, berarti bukan sehat. Nah, nggak enak makan Anda. Kemudian enak tidur. Jangan bilang sehat kalau Anda mau tidur gelisah. Untuk tidur minum obat pengantar tidur. Nah, untuk tidur sering terperanjak, bangun kaget. Ya, ketika tidur terbangun berkali-kali ingin pipis kamar mandi, PAK. Berarti belum sehat. Ya. Dan jangan bilang sehat kalau Anda masih punya dendam. Anda panik berlebihan, sedih berlebihan, takut berlebihan. Segera move on dari semua ini. Nah, Nabi Yakub alaihissalam gara-gara terkait dengan perasaan dan berarti belum dikatakan sehat. Kenapa? Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 84, "Wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim." Dan kedua mata Nabi Yakub buta. Kenapa? Satu, karena sedih berlebihan, berpisah dengan putra kesayangannya Nabi Yusuf. Disebutkan ulama hampir sekitar 40 tahun. Dan butanya disebutkan Muqatil sekitar 6 tahun.
Nah, itu pun sembuh dari buta karena mukjizat dari Allah ketika mendapat aroma baju Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, subhanallah, kemudian panik. Panik kenapa? Panik berlebihan. Makanya Nabi Yakub dijuluki Israel. Israel, ya, tersusun dari dua kata. Isra artinya yang melakukan perjalanan, yaitu malam hari. Setiap malam Nabi Yakub teriak-teriak, manggil Nabi Yusuf, ya Yusuf, Yusuf, panik, takut ada apa-apa. Ada yang berpendapat Israel diambil dari kata abd dan ilah, ilah, berarti seperti Abdullah. Maka jangan sebut orang Yahudi dengan Israel. Yahudi ya Yahudi, jangan sebut Israel. Nah, kemudian subhanallah, berikutnya Nabi Yakub juga punya dendam yang berlebihan. Dendam kepada siapa? Marah kepada anak-anaknya. Yang lainnya yang mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga sifat ini ya ternyata menyebabkan Nabi Yakub matanya buta. Ulama kedokteran, ahli kedokteran meneliti bahwasanya kedokteran modern sekarang melihat, dari teori kedokteran melihat orang yang ada padanya psikis semacam ini akan menyebabkan adrenalin naik dalam jangka lama, menyebabkan insulin turun, menyebabkan gula darah naik, dan terjadilah katarak diabetik. Mereka melihat kenapa Allah sebutkan seperti ini, mereka teliti dari ilmu modern, disebutkan karena terjadi katarak diabetik sehingga matanya buta. Adapun kedokteran klasik melihat orang yang sedih akan banyak panas yang dihilangkan dari tubuhnya, terutama dari ginjalnya. Yang ginjal ini memberikan api kepada jantung. Makanya nggak ada hasil labnya. Anda mau pakai lab apapun nggak akan muncul. Ya, karena beda konsep. Ginjal ketika Anda panik, takut, depresi, stres, ya, punya dendam, ya, maka ginjal ini akan apa? Termasuk mudah marah juga, akan banyak terbakar. Sehingga apinya banyak hilang, sehingga apinya ke arah jantung kecil. Sehingga jantung dengan api kecil tidak kuat memasok darah ke kepala. Sehingga nggak heran, mungkin Anda akan mendapati diri Anda suka keliengan. Mata Anda kabur, telinga Anda suka berdenging, kadang tangan Anda bergetar tanpa sebab, kemudian Anda sering pipis. Ini semua adalah tanda-tanda. Kadang Anda merasakan sering lupa. Semua tanda apa? Asupan darah ke otak berkurang. Nah, makanya apa? Nggak ada solusi kecuali move on dari rasa sedih. Kemudian berikutnya, Anda konsumsi untuk menguatkan ginjal Anda dengan konsumsi diantaranya talbina. Talbina. Anda sebenarnya sifatnya ada pada diri Anda panas. Talbina dingin. Makanya Nabi bersabda dari Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, "At-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni." Talbina, tepung gandum ini untuk merilekskan jiwa yang sedih dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Ibnu Qayyim berkata, talbina dingin, sedih itu panas. Masuk pada GERD Anda sifatnya panas. Dan talbina sebagai tonik bagi ginjal Anda. Untuk menguatkan ginjal Anda sudah banyak hilang tenaga. Nah, berikutnya, ya, Anda selalu coba hadir untuk kajian-kajian offline. Terutama kajian tentang akidah. Untuk menaikkan iman kita terhadap apa? Takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Nu'minu bil qadari khairi wa syarri, halwi wa murr." Kita beriman kepada Allah, baiknya dan buruknya takdir, pahit dan manisnya takdir. Sehingga apa? Anda ada mindset. Sehingga semua apa Anda anggap kita beriman kepada takdir Allah. Nah, Anda lebih berdaya lebar. Berikutnya jangan lupa, dzikir pagi petang. Itu penting. Dikencengin lagi. Difulin lagi, jangan sampai ada yang terlewat. Dan jangan lupa, datengin banyak-banyak sholat. Nabi kalau sedih, ya, Nabi melakukan sholat. Nabi datang kepada Bilal, ya Bilal, aqimis sholat, arihna biha. Ya Bilal, ayo, tegakkan sholat. Hati ini tenang kalau kita sholat. Nah, barakallahu fiik. Dan hindari pikiran yang berlebihan, plus Anda hindari makanan, minuman yang sifatnya panas. Jangan konsumsi cabai-cabean, merica, jahe, jangan. Ya, jangan konsumsi kambing terlalu banyak, jangan. Nasi terlalu banyak, jangan. Alhasil, simak berikutnya di link YouTube kami Abdul Madani Official dengan tema dahsyatnya kombinasi panas dingin. Semoga Allah sembuhkan Anda. Barakallahu fiik.
Nah, Ustadz, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada ikhwan yang ingin bertanya langsung. Tafadhol, apakah ada? Baik Oke, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Semoga antum dan keluarga insya Allah diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan selama sisa-sisa Ramadan ini Ustaz. Amin. Amin ya Rabb jami'an. Terbeza juga Ustaz. Alhamdulillah karena selama Ramadan ini menerapkan ini Ustaz. Kurma, semuanya kurma. Sahur kurma, buka kurma. Dan Masya Allah. alhamdulillah sahurnya Azwa bukannya rutop. Dan Masya Allah. alhamdulillah selama berapa nih? 15 Ramadan ini alhamdulillah sudah turun 7 kilo Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Dari berat badan berapa? Tadinya 85, sekarang 79 Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Terkait ini Ustaz, berarti terkait puasa kita kurang minum juga Ustaz, dan alhamdulillah ya qadarullah sebelum Ramadan itu saya ngetes gula asam urat 8, tapi nah sekarang tes lagi saya kedapatan 11 Ustaz. Maksudnya berarti kan saya kurang minum Ustaz. Itu bagaimana Ustaz untuk Barakallah. kiat-kiatnya? Barakallah. Kurang minumnya. Apa Ustaz, ini pertanyaan lagi Ustaz. Kemudian nanyanya apa Ustaz, agak banyak ya. Kedua tentang kurma Ustaz. Apa hikmah dari buka dengan kurma, sedangkan pas lagi puasa itu kan badan kita lagi panas-panasnya, dan kenapa harus dibuka dengan kurma yang sifatnya panas gitu Ustaz. Nah, Dan yang ketiga, saya qadarullah kemarin November kemarin saya kena serangan stroke Ustaz, dan tensi saya tinggi, dan alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik. Dan bagaimana kiatnya Ustaz untuk 10 hari terakhir saya bisa tetap bisa begadang, bisa buat beribadah dengan baik itu Ustaz, ya, tanpa ya mempengaruhi tensi saya atau gimana Ustaz, gitu Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita lihat kebiasaan Nabi SAW, sahurnya kurma kering. Sahur kurma kering. Nah, wah ini dengan kalori tinggi sehingga lebih bisa bertahan. Sedangkan bukanya kurma rutop. Kenapa? Karena 12 jam, 14 jam tubuh kita panas dan perut kosong. Ya, kita pakai kurma rutop karena nggak pakai kurma kering. Kenapa? Pertama karena tubuh sudah panas. Makanya dijadikan apa? Di antaranya apa? Dibasahi dengan kurma rutop. Ya, walaupun sifatnya panas pada rutop, tapi tidak sepanas dengan kurma kering. Dan lebih mudah dicerna lagi dengan kurma rutop. Makanya bukanya nggak pakai langsung pilihan kurma tamar, tapi kurma rutop. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena paling cocok untuk liver dan limpa kita. Cocok untuk liver dan limpa kita. Dan buah kurma adalah buah yang paling mudah didapat di negeri Arab waktu itu. Nah, ini rahmatullah jami'an. Lebih sempurna lagi kalau ada semangkanya. Akan menjadi obat bagi Anda yang sakit mah malah. Membersihkan usus juga. Nah, kemudian Anda mengalami asam urat tinggi 11. Ya. Dalam keadaan Anda puasa, padahal makanan sudah dikurangi. Ya. Dikurangin makanan tapi perlu dengan tetap kombinasi yang benar. Kalau kita lihat asam urat sifatnya panas, berarti pantangan bagi tubuh Anda adalah makanan yang sifatnya panas-panas. Nggak harus kacang-kacangan, nggak harus juga jeruan, tapi yang panas-panas akan jadi pantangan bagi Anda. Seperti apa? Nasi, pantangan bagi Anda. Kalau mau konsumsi nasi, pilih beras merah untuk Anda. Ya, atau tinggalkan nasi, tapi cukup konsumsi labu kuning. Ya, untuk Anda. Nah, ini contoh. Ya. Kemudian kurma ini panas bagi Anda, maka Anda harus hadirkan, harus ada semangka. Nah, harus ada semangka. Kemudian untuk minum air, kita kebutuhan minum air, ambil konsep firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Termasuk minum air
jangan berlebihan, juga jangan terlalu kurang. Cukup di tengah-tengah. Kalau minum air berlebihan, lama-lama tubuh kita terlalu dingin. Ya. Kalau kurang minum air, tubuh kita bisa kering, kepanasan. Terjadilah batu ginjal, terjadilah asam urat. Ya, maka minumnya sedang-sedang. Ya, bagaimana cara minum ketika puasa? Anda minum ketika buka, minumnya cukup sedikit. Antara kurma dengan air kasih jarak. Ya, kalau kepaksa minum sedikit saja. Nah, kemudian setelah Anda sholat maghrib dan Anda makan besar, jangan Anda minum sambil makan sambil minum atau setelah makan langsung minum. Kasih jarak. Habis makan besar, minumnya setengah jam kemudian. Kapan minumnya? Mendekati azan Isya misalnya. Nah, kemudian ketika malam hari jangan biasakan ngemil lagi. Sudah. Akan menjadi masalah. Pencernaan tidak mencerna dengan maksimal sehingga apa? Terjadi pembusukan di usus. Ikut naik lagi asam urat. Nah, terkadang makan sudah sedikit, tapi apa? Kombinasi nggak diperhatikan. Nah, maka perlu diperhatikan. Minum standar Anda sudah minum, sudah cukup, lihat air kemih sebagai barometer. Ya, karena nggak bisa kita katakan banyak minum air ya, 1,5 sampai 2 liter. Lihat dulu. Kalau ibu-ibu di rumah sering pakai AC, nggak ada aktivitas berat, banyak minum air, tubuh ibu-ibu ini akan menjadi dingin dan lembab. Ya, kata Imam Zunuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim, orang yang kebanyakan minum air akan menyebabkan diri dia menjadi tubuh yang dingin dan berdampak menjadi apa? Seorang yang pemalas. Ternyata makanan minuman berdampak kepada kita. Pemalas apa enggak? Akan menjadikan karakter bagi kita, berdampak sekali. Dan ini para ulama yang menyebutkan. Ya, ulama-ulama klasik dari ahli Islam. Nah, cukup kalau Anda melihat warna air sudah oke, air kemih sudah oke, cukup. Nah, berarti bisa jadi Anda kena asam urat bukan karena minumnya, tapi apa? Karena makanan Anda yang kombinasi belum benar. Nah, atau sebagian pantangan yang Anda belum cegah. Nah, inilah rahmatullah jami'an. Untuk kiat sehat di 10 hari terakhir, ini pola makan dibenerin. Itu aja. Nah, selanjutnya akan mengikuti proses dan selama sekitar 1 pekan 2 pekan Anda akan mengalami reaksi direct of cure atau healing crisis. Mungkin Anda lemes banget, mungkin BAB warnanya hitam, mungkin pusing, mungkin sering kembung, itu di awal-awal. Ya. Tapi setelah itu Anda akan merasakan lezatnya dengan pola makan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, apakah masih ada kesempatan untuk penanya? Kayaknya perlu istirahat nih, ya cukup nih. Masya Allah. Nah. Taib, mungkin itu pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas ilmu yang sudah disampaikan. Sekali lagi, ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Di pagi hari kita sudah bisa mendengarkan kajian seputar ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Sungguh sangat nikmat yang luar biasa, dan semoga apa yang kita dapatkan berupa ilmu ini sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Ana pribadi ucapkan kepada semua peserta yang hadir di kajian ini, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jibang barakallahu fikum. Jazakallah. Barakallahu fikum.